Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Grenduk, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 01 Grenduk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang tahun 2024 hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, izinkan saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif di sekolah. Oke, Bapak Ibu, tetapi sebelum itu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan acaranya masing-masing. Berdoa duluan. Selesai. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu tadi kita memasuki acara inti, yaitu langsung ke diseminasi budaya positif di sekolah. Tapi kita lakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu, karena kemarin kita sudah capek kegiatan perkemahan, kita bopong-bopong meja, bopong-bopong perlengkapan. Jadi hari ini supaya kita bahagia, ice breakingnya itu sangat mudah. Cuman tak suruh senyum saja. Lah Bapak Ibu, nanti hadap-hadapan, lihat temennya yang sebelahnya, dilihat matanya, kemudian senyum. Tapi tak itu ya, tak hitung 1, 2, 3 baru senyum. Ini tak kasih waktu dulu. Ya, coba Bapak Ibu, walaupun nanti senyumnya terpaksa, nanti senyum kemenangan. Ya, pertama nih senyumnya terpaksa, tapi nanti senyumnya ikhlas. Ayo, dilihat makanya. 1, kalau Bu Ida, tidak apa-apa. Ya, 1, 2, 3, senyum. Bapak Ibu, kelihatan, jangan terpaksa kan, senyum kemenangan. Masih 19 detik. Ya, selesai semuanya. Matur nuwun Bapak Ibu. Mungkin ini breaking yang sangat mudah ya. Mungkin kita bisa diterapkan pada anak-anak kita nanti kalau mau pulang, ini mau ice breaking apa ya, sudah suruh senyum aja dengan teman-temannya. Iya. Selanjutnya kita lakukan keyakinan kelas dulu ya Bapak Ibu. Nanti saya bagikan ini ditulis keyakinan kelas apa yang ingin Bapak Ibu tulis, nanti ditempelkan di depan sini. Ini sebagai pemantik, kalimat pemantiknya adalah menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang menulis ya.
Jika sudah selesai menulisnya, mau Bapak Ibu tanyakan di sini yang ada tulisan kesepakatan kelas kita. Monggo selanjutnya. Iya, ini kesepakatan kita nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin waktu. Yang kedua, HP mode silent. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Jadi nanti kalau misalnya snacknya sudah dimakan, nanti sampahnya dibuang di tempat sampah, ya. Kemudian kerjasama, terus tertib, senang, kemudian kenyamanan. Itu adalah kesepakatan kelas kita nih Bapak Ibu. Matur nuwun. Iya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sistem nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang disepakati bersama di sekolah untuk membangun lingkungan belajar yang aman, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini berfokus pada pengembangan karakter positif siswa dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Selanjutnya, pergeseran paradigma teori kontrol. Ini menurut Dr. William Glasser. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir 6 itu adalah segitiga restitusi. Yang pertama dulu ini Bapak Ibu yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Dalam disiplin positif tersebut itu terdapat nilai-nilai kebajikan universal. Itu dalam profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila sendiri itu kita sudah hafal ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. Terus selanjutnya kreatif dan yang terakhir bernalar kritis. Selanjutnya yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia di sini ada 3 ya. Yang pertama ini adalah motivasinya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya kita tidak dihukum. Berarti motivasi kita itu gara-gara itu ya.
Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau hukuman. Supaya kita mendapat hadiah, mendapat imbalan, motivasi kita itu dari tersebut. Kemudian yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Karena kita menghargai diri kita sendiri, itu motivasi perilaku manusia tersebut ada tiga, ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Untuk keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan harapan yang disepakati bersama oleh siswa dan guru di sebuah kelas. Ini berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Nah, ini sangat penting keyakinan kelas nih Bapak Ibu, ya. Pentingnya apa? Pentingnya itu yang pertama, membangun komunitas kelas yang kuat. Dua, meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Selanjutnya, mencegah masalah perilaku. Dan yang terakhir ini mendorong kepemilikan siswa. Coba terus, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ini ada beberapa langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, diskusi dulu, diskusi kelas. Setelah diskusi kelas, apa lagi? Setelah diskusi, kemudian curah pendapat dari siswa kita. Setelah itu bagaimana? Selanjutnya, membuat pertanyaan bersama. Selanjutnya, visualisasikan, kemudian tinjau dan revisi. Itu adalah cara membuat keyakinan kelas, ya. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda, ya Bapak Ibu, ya. Untuk keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Ini sifatnya itu universal. Kemudian yang kedua, peraturan itu biasanya dibuat guru, bersifat satu arah saja. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan siswa, yang membuat berarti guru dan siswa itu terlibat. Kalau peraturan kelas itu yang buat hanya guru saja. Selanjutnya, yang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau disebut dengan fisiologi. 2, kasih sayang dan rasa diterima atau disebut psikologis. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman ini adalah tidak terencana, langsung, ya, bersifat satu arah saja. Bisa berupa hukuman fisik atau psikis atau dengan kata-kata kasar. Kalau konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu adalah bersifat rencana, ada rencana dulu. Tapi kalau hukuman itu, kalau anak nakal langsung dihukum. Kalau konsekuensi tidak, berarti sudah ada rencana dulu, sudah disepakati bersama bentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi juga berbeda dari hukuman dan konsekuensi. Ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Kemudian Bapak Ibu, untuk membedakan antara konsekuensi dan hukuman, ini ada contoh-contohnya. Yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Misalnya, guru meminta mencatat 100 kali di dalam buku yang kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Karena ini terlambat ke sekolah, misalnya ada anak kita yang terlambat ke sekolah karena biasanya kan kita kan ada tata tertib masuk sekolah itu jam 7 di situ jam 7:30 baru berangkat. Terus catat 100 kali di buku, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, di situ
peraturan kelas tersebut sudah kita buat dulu, sudah ada rencana dulu, ya. Itu namanya konsekuensi, ya, bukan hukuman. Kalau hukuman itu berarti langsung. Terus yang kedua, contoh kedua, lari kamu mengelilingi lapangan basket selama 2 kali sampai 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu contoh dari hukuman langsung biasanya. Lanjut, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Biasanya anak-anak kan di meja kan nulis-nulis pakai tip, pakai pensil, pakai pulpen, begitu. Disuruh membersihkan coretan tersebut, itu disebut dengan konsekuensi. Kemudian contoh lagi, murid diminta push up. Kamu push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah atau karena kamu terlambat sekolah, itu disebut dengan hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu namanya konsekuensi. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Kita menghargai anak, tapi sebetulnya kita menghukum mereka, Bapak Ibu. Alasannya apa? Alasannya ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Terus penghargaan itu merusak hubungan. Terus selanjutnya, penghargaan mengurangi kecepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas siswa. Terus penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri. Ini kenapa dalam kurikulum kita sekarang sudah tidak ada ranking lagi, karena di sini penghargaan, kita memberikan penghargaan kepada siswa, tapi sebenarnya kita tidak secara langsung itu menghukum siswa. Selanjutnya ini tentang 5 posisi kontrol. Ada 5 ya. Yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini yang paling bagus yang mana? Ini ada contoh video posisi kontrol ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosden dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya
saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang disebut bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan lupa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Demikian tadi Bapak Ibu kita telah menyimak dan melihat video tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Di situ tadi dijelaskan posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, ya ada 5 sebetulnya, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini yang sebagai penghukum ya Bapak Ibu, tadi disebutkan bahwa ciri-cirinya sebagai penghukum itu adalah menghardik, ya bahasa sininya ganyami. Terus menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, yo malang kerek ya. Terus membentak, kemudian menghukum secara fisik atau secara verbal atau dengan kata-kata kasar atau menyakiti. Dampaknya apa tadi sebutkan, dampaknya itu nanti anak akan menjadi pendendam, ya jika kita melakukan itu kadang anak bu guru saya dendam sama bu guru itu, ya selanjutnya anak tersebut tidak menyukai guru tersebut, ya. Lanjut, posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya itu suaranya memang lemah lembut, ya namun menyalahkan siswa. Terus ciri lain, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru bahwa guru itu menderita karena kesalahan siswa tersebut. Untuk dampaknya terhadap siswa, jika kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah itu dampaknya itu siswa akan merasa bersalah tentunya, kemudian membuat siswa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Terus posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Ciri-cirinya ini adalah guru bersikap ramah memang, terus cenderung bersenda gurau dengan hangat. Dampak kita jika kita sebagai posisi teman itu murid akan tergantung pada satu orang saja, terus membuat siswa itu tidak akan mandiri. Posisi selanjutnya itu sebagai pemantau. Terus cirinya sebagai pemantau adalah memang nada bicara dan ekspresinya datar, ya. Identitas memang berhasil. Terus pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Terus dampaknya terhadap siswa itu adalah menghitung hadiah. Siswa suka menghitung-hitung hadiah, hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan. Terus dampak lain tidak sepenuhnya mandiri. Lah ini posisi yang terakhir adalah manajer. Ini yang paling bagus, yang paling disarankan untuk kita sebagai guru. Cirinya itu netral suaranya. Terus tercipta identitas positif. Terus mengajukan pertanyaan bermakna. Kemudian membantu siswa memecahkan masalahnya. Dampaknya itu murid menjadi mandiri. Kemudian murid juga bisa memecahkan masalahnya sendiri. Itu jika kita sebagai posisi manajer. Posisi manajer ini disarankan kita sebagai guru, ya. Terus selanjutnya, budaya posisi selanjutnya tentang segitiga restitusi. Itu ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, contohnya ini adalah ada 3 ya Bapak Ibu, ya. Kita sebagai manusia memang bukan kamu saja yang bisa melakukan kesalahan, guru juga bisa melakukan kesalahan. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus kita tanyakan alasan apa murid kita itu melakukan kesalahan. Kemudian cara efektif apa ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Contoh kalimatnya itu keyakinan kelas apa yang bisa kita terapkan.
Selanjutnya ini ada video tentang video segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Monggo disimak ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosser, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif.
Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah digeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah.
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Demikian tadi Bapak Ibu contoh dari video segitiga restitusi. Sudah selesai sampai di sini ya. Diseminasi presentasi diseminasi budaya positif sekolah. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.